Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD atau MI kelas 4 pelajaran pendidikan Pancasila. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Dwi Tiasutami. Adik-adik sekalian ya, jangan lupa untuk selalu berdoa, baik sebelum belajar maupun untuk mengerjakan soal ya, agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Untuk itu marilah sejenak kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik sekalian ya, kita akan membahas soal di bab 1 tentang proses perumusan dan nilai-nilai Pancasila. Tepatnya di halaman 10 ya. Di sini ada soal ayo jawab kuis ya. Ayo jawab kuis. Di sini ada 2 nomor yang akan kita bahas ya. Oke. Untuk soal yang pertama ya, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Tulislah 3 nama makanan tradisional yang kamu ketahui. Makanan tradisional ya dari sekalian, tentu kalian tahu ya makanan khas di daerah kalian masing-masing ya. Tentunya yang tradisional yang dilestarikan oleh leluhur atau nenek moyang kita. Nah, di sini akan saya beri beberapa contoh ya, tidak hanya 3, di sini ada 8. Mungkin adik-adik ada yang familiar, ada juga yang mungkin masih belum tahu. Nah, ini ya. Yang pertama ada mie Aceh ya. Mie Aceh itu berasal dari Aceh ya, berarti yang adik-adik sekalian yang dari Aceh tentunya tahu mie Aceh itu seperti apa. Kemudian ada Bika Ambon. Nah, Bika Ambon itu bukan berasal dari Ambon ya, walaupun namanya Bika Ambon, tetapi justru berasal dari Medan, Sumatera Utara ya. Ini masih di daerah Sumatera aja juga, ini di Sumatera juga ya, Pulau Sumatera. Ya, ini bahannya terbuat dari tepung terigu ya, dicampur dengan telur. Nah, itu mungkin adik-adik yang sudah pernah merasakan ya, ini rasanya manis Bika Ambon, seperti kue ya. Selanjutnya yang ketiga ada rendang. Nah, kalau rendang ini pasti mungkin adik-adik yang melihat video ini mungkin pernah merasakan rendang ya. Ya, rendang itu merupakan makanan khas dari Sumatera Barat. Nah, padahal ini biasanya di rumah makan Padang ini disediakan ya rendang. Kalian mau beli apa, biasanya yang paling populer atau terkenal itu adalah rendang. Selanjutnya yang keempat ada gulai ikan patin. Gulai ikan patin ini berasal dari Jambi. Ini juga masih di Pulau Sumatera ya, Jambi itu. Kemudian yang kelima ada pendap. Ya, pendap ini dari Bengkulu. Pendap itu seperti pepes ikan ya, namanya pendap. Ini juga termasuk makanan tradisional. Kemudian kita turun ke bawah lagi ada empek-empek ya. Empek-empek ini juga cukup terkenal ya. Empek-empek ini dari Palembang. Palembang itu Sumatera Selatan. Selanjutnya kita ke Pulau Jawa. Di sini ada kerak telur. Nah, kerak telur itu khas dari Betawi ya, Jakarta, makanan khas Betawi ya. Kemudian kalau kita ke Semarang ya, di Jawa Tengah itu ada makanan khas, ada lumpia ya, banyak sekali, ada wingko juga ya, wingko babat itu juga dari Semarang ya. Oke, mungkin ini beberapa contohnya adik-adik sekalian ya, karena diminta 3. Kalau adik-adik sekalian mungkin di daerah sekitarnya ada makanan tradisional, bisa disebutkan juga ya. Nah, ini hanya referensi ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, apakah kamu menyukai makanan-makanan tersebut? Nah, makanan tradisional tadi ya. Apa pendapatmu tentang makanan tradisional tersebut? Nah, kalau adik-adik sekalian suka, kira-kira mengapa suka makanan tersebut? Nah, nih. Oke, di sini saya berikan contoh jawabannya ya. Iya, ya, saya sangat menyukai rendang. Ini misalnya contohnya yang disukai adalah rendang tadi ya. Karena enak dan juga
dapat melestarikan budaya, yaitu mencintai makanan tradisional. Ini hanya sebuah contoh jawaban ya adik-adik sekalian ya. Mungkin adik-adik bisa menjawab sesuai dengan apa yang adik-adik inginkan. Ya, misalnya ya, saya sangat suka kerak telur ya, karena rasanya gurih. Nah, dan itu juga adanya biasanya pada saat ulang tahun Jakarta itu banyak menjual kerak telur misalnya. Atau mungkin saya suka lumpia ya karena rasanya enak ya. Dan biasanya kalau saya pergi ke Semarang membeli lumpia lah itu. Ya, itu mungkin contoh-contoh jawaban yang bisa adik-adik jawab untuk soal nomor 2 ya. Oke, mungkin untuk soal ayo jawab kuis di sini sudah kita bahas ya di halaman 10. Kemudian nanti ada juga di halaman 11 akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga yang sedikit ini bisa membantu dan bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.